fikum. Yang pertama, maka di sini apa namanya? Perlu juga peran mungkin ya ukhti sebagai pihak yang menanti ya kedatangan si ikhwan yang diharapkan ini untuk mempermudah prosesnya. Apa sebenarnya yang menjadi penghalang? Biaya yang besar dan lain sebagainya. Apakah tidak mungkin untuk dikompromikan? Mau saya dikompromikan, mumpung kasus Omikron lagi naik, ya pembatasan kegiatan sosial nggak boleh ngundang tamu banyak-banyak kan sebenarnya secara budget bisa ditekan dengan dengan alasan demikian. Ini contoh bagaimana kemudian agar dimudahkan urusan. Tapi kadang-kadang memang kan urusannya dengan harkat orang tua, kehormatan orang tua sehingga perlu ya acara yang besar, perlu mahar yang tinggi, yang kemudian dengan itu ya perlu menjadi satu apa namanya beban tersendiri bagi ikhwan untuk harus membantu sekian-sekian terhadap acara yang diselenggarakan ataupun mahar sekian-sekian yang harus disediakan. Bagaimana cara mengkompromikannya misalnya untuk dipermudah? Ini ada teladannya namanya ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha yang kemudian dia memahami kedudukannya sebagai seorang wanita mulia di tengah orang Quraisy. Tidak mungkin Khadijah itu menerima pinangan dengan mahar yang kecil. Tetapi dia tahu laki-laki baik dan mulia yang dia inginkan itu bukan lelaki dari kalangan yang berada. Muhammad SAW bukanlah laki-laki yang kaya. Maka ya menjelang pernikahan itu direncanakan, Khadijah memberikan hadiah kepada Abu Talib, pamannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu berupa unta. Dalam satu riwayat disebut 100, dalam riwayatnya disebut sekitar 20 ekor unta. Itu dihadiahkan Khadijah kepada Abu Talib. Abu Talib paham, oh ini bukan buat saya, ini bukan buat Muhammad, ini akan dijadikan mahar pernikahan Muhammad dengan Khadijah. Jadi kalau nunggu Muhammad sanggup menyediakan mahar 20 ekor unta, mungkin perlu nunggu 6-7 tahun lagi itu nabungnya Muhammad SAW. Tapi kemudian Khadijah berinisiatif, ini diberi hibah berupa 20 ekor unta yang kemudian dengan itu bisa dijadikan oleh Abu Talib sebagai mahar pernikahan Muhammad dengan Khadijah. Dari sisi kemuliaan Khadijah terjaga, terlindungi, tapi Khadijah telah melakukan inisiatif untuk memberikan bantuan memudahkan Muhammad SAW bisa meminangnya segera dengan mahar yang layak tadi. Ini salah satu contoh kasus bagaimana kondisi sosial itu memang harus disiasati supaya kemudian semua terjaga, gitu ya, contoh. Atau ya kalau memang ya beliau bisa diberi jangka waktu supaya tidak ngambang ya, supaya tidak ngambang. Misalnya bisa dalam waktu bulan Mei nanti akan menikah ya. Bukan maybe yes, maybe no ya, tapi misalnya memang diberi waktu bulan Mei mumpung Syawal gitu ya, bisa diambil sebagai waktu yang berkah untuk menikah. Seadanya, seperti apa adanya yang kemudian dimampui. Dan kita bisa melobi orang tua untuk membantu juga memudahkan urusannya, maka menjadi lebih baik. Ya, karena kalau memang namanya laki-laki, kalau tidak diberi batas waktu, ya mundurnya itu bisa unlimited. Biasanya mundur itu bisa unlimited, tidak ada batas dan kita tidak tahu umur, kita tidak tahu usia. Apalagi tadi khawatir kalau ada datang yang lain. Meskipun saya sebenarnya kalau mau objektif memberi saran, kalau memang datang yang lain yang lebih siap, yang lebih mampu dan kemudian juga apalagi lebih soleh, lebih kaya, lebih ganteng, lebih segalanya, kenapa ditolak gitu ya? Itu saran dari orang yang tidak merasakan perasaan hati, tapi ya itu adalah pilihan-pilihan sekali lagi. Jadi jika ada pintu-pintu untuk memudahkan, alangkah lebih baiknya untuk memudahkan. Bagaimana berkomunikasinya? Tentu boleh selama ma'ruf. Bertemu pun asal semuanya terjaga, silahkan. Kemudian berkomunikasi pun asalkan semuanya dalam hal-hal yang baik, yang tidak menjurus kepada hal-hal yang syahwati yang bisa membuka pintu-pintu syaitan, monggo. Tapi menjaga selalu lebih baik. Wallahu a'lam bishawab.